program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, saya nggak merasa dilibatkan apapun. Rakyat Jawa Barat mana yang Kang Ono maksud? Saya rakyat Jawa Barat tidak merasa dilibatkan, Bapak. Karena ada himbauan anggaran efisiensi ya dari pemerintah pusat, Kang. Kayaknya lebih mending berdebat dengan masyarakat kecil, dengan rakyat kecil yang cerdas daripada yang punya jabatan tapi keblinger. Masyarakat awam ya, contohnya saya itu kan, kayaknya lebih mending berdebat dengan masyarakat kecil, dengan rakyat kecil yang cerdas daripada yang punya jabatan tapi keblinger. Masyarakat awam ya, contohnya Pak Ono Surono teh mengkritisi teh berdasarkan aspirasi rakyat ataukah Pak Ono mengkritik atas dasar pribadi atau kepentingan-kepentingan lain? Kan gitu, abis itu bertanya-tanya. Tuh Kak bisa beranak kumaha. Maka saya didelegasikan untuk menjadi koordinator daripada Kaukus Kabupaten Jawa Barat. Nah, hal yang menonjol dan kita juga sangat terperanjat kaitan dengan perubahan APBD ya. Jadi tidak sembarangan dalam hal penggunaan APBD, sebab itu ada amanat konstitusi baik secara moral maupun secara konstitusional bahwa DPRD memang punya hak veto. Nah, kesimpulan saya kalau memang betul ya perubahan ini sporadis gitu tanpa melalui prosedur dan mekanisme itu artinya itu sebuah pelanggaran. Sebetulnya kalau di level pimpinan saja udah cukup ya, dan ini kan tidak, menurut berita kan tidak. Sedangkan seorang gubernur kan sesuai dengan sumpahnya menjalankan konstitusi dan termasuk peraturan daerah Perda, membuat kegaduhan, ketidaknyamanan bahwa gubernur ini bukan raja sehebat apapun, bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan. Jadi kalau saya boleh berpendapat sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Di Kaukus ini sedang dilakukan pengkajian banyak kebijakan-kebijakan dia yang berpotensi melanggar undang-undang juga. Ya banyak tokoh lah, banyak mantan gubernur, ada mantan wakil gubernur, ada tokoh budaya, banyak aktivis, pemerhati ketahanan pangan. Apalagi sekarang menyangkut anggaran, harus tersinggung dan terhina. Anggota legislatif bukan hanya dicoret anggaran aspirasinya, tapi hak budgeting itu ada di DPR. Kalau menurut saya, kalau saya jadi pimpinan dewan udah ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita masih dapat berjumpa lagi ya. Ada sebuah video yang cukup menarik teman-teman ya. Coba teman-teman semuanya perhatikan tulisan yang ada di video tersebut teman-teman ya. 80% warga Jabar siap mendukung KDM. KDM akan dilengsarkan karena melanggar undang-undang soal anggaran APBD. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan teman-teman ya, apa yang diucapkan Bapak yang satu ini nih dari TikToknya @KDM Jabar. Teman-teman bisa main lah ya ke TikToknya @KDM Jabar. Nah ini teman-teman ya, kali ini juga ada video yang menarik karena Kang KDM ini atau Bapak Bupati Jabar ini mendatangi menggeruduk kantor KPK. Kira-kira apa ini yang akan dibahas oleh Bapak Deddy Mulyadi? Yang pertama, program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat, di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus
kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menjadi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Kata Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, KDM, masa baju aja dibeliin sama negara, emangnya Bapak anak yatim? Seperti biasa, salam APBN, ambil positif, buang negatif. Kalian udah lihat videonya Kang Deddy Mulyadi yang ini belum? Nih videonya yang ini. Termasuk pakaian dinas ya Pak, kita drop ya Pak? Iya, nggak usah. Kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim lebaran. Duit anggaran baju saya, hapus. Masukin jadi pendapat, jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu, hapus. Saya udah punya sepatu, udah banyak. Dasi, hapus. Jas, hapus. Kalau nggak karena Kang Deddy nih, gue nggak bakal tahu tuh kalau anggaran-anggaran pejabat tuh sebanyak itu. Gue juga nih ya sebagai orang awam, gue baru tahu ternyata kalau baju, jas, sepatu pejabat-pejabat itu dari anggaran APBN atau APBD. Gue juga baru sadar ternyata kita sebagai rakyat tuh ternyata kita tuh kaya, kita tuh nggak kismin, kita tuh nggak kere. Buktinya kita tuh bisa beliin baju-baju seragam pejabat-pejabat tuh bisa. Sedangkan orang tua anak sekolahan di luar sana itu kerja pontang-panting beli seragam sekalipun sekolahnya gratis. Lah kita yang di sini beliin baju-baju seragam pejabat, nggak tahu tuh sampai daleman-dalemannya juga apa bagaimana, nggak tahu, nggak disebutin sama siapa namanya KDM. Kang Deddy, kata saya Maya, jangan semua-muanya ini dibongkar ke netizen, ke masyarakat tuh jangan dibongkar, nanti kita semuanya jadi pada tahu gimana ini, jadi pada tahu dapur-dapur pejabat segala macam. Jangan Kang, ntar Kang Deddy lagi yang kena, Kang Deddy lagi yang dilaporin, Kang Deddy lagi yang dihujat dan segala macam. Aduh Kang, kata saya mah jangan kejujuran. Tapi ya mau gimana ya, namanya orang kalau udah jujur mah jujur-jujur aja. Kalau kata Menkes Pak Budi Gunadi ya, orang yang pendapatannya 5 juta itu nggak cerdas, nggak pintar, dan nggak sehat. Beda sama yang gajinya 15 juta. Lah ini pendapatannya 25 juta, seragam dibeliin sama negara. Coba, Pak Menkes bilang kalau gaji 15 juta, itu berarti pintar, cerdas, dan sehat. Iya, saking cerdasnya tuh, pada korupsi. Kurang cerdas apa itu? Hah? Tapi nggak juga sih kalau korupsi dibilang cerdas. Kalau cerdas kan nggak ketahuan. Tapi kan ini ketahuan, berarti belum cerdas juga. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gajinya 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya. Bu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan? Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, mengenai lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang. Lingkungan bela negara, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Pada waktu anak saya tanya apakah senang, apakah senang sekali. Terakhir pada waktu saya tanyakan, apa yang ingin menjadi anggota TNI itu 75% angkat tangan. Wah, ternyata bangga sekali. Didik jadi apa? Jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir silakan. Untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Kenapa harus barang militer Kak Seto? Kenapa harus barang militer? Itu juga yang lain. Saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barang militer. Wah, militer kan perang, militer kan pegang senjata. Militer. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Lingkungan militer. Ya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan
sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, bisa dibawa ke non formal. Ya, ini salah satu alternatif saja. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya, nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM, memiliterisasikan pendidikan. Oke, ini sebetulnya dijawab yang dulu. dijaga. Monggo, silakan Kak Seto. Iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk mencek kesehatan mental anak-anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi dinasnya itu ikut memantau. Baik. Ya oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa video penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi dan orang yang pro terhadap Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Lalu bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya, setujukah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi atau tidak setuju? Nah oke teman-teman ya, sebenarnya banyak dari netizen ini yang sering justru malah balik mengkritik Kang Ono teman-teman ya. Kita sama-sama banyak melihat lah ya, bahkan kita tidak tahu seperti apa nantinya seperti apa. Ada yang bilang bahwasannya cari panggung dan yang lain sebagainya, kita tidak tahu teman-teman ya. Itu hak pribadi orang yang menyampaikan pendapatnya. Nah tapi kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sangat cukup menarik teman-teman ya. Apalagi ketika Kang Deddy ini datang ke gedung KPK. Apa yang diminta oleh Kang Deddy Mulyadi? Nah ini cukup menarik teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Oke teman-teman ya, tidak perlu panjang lebar lah, saya mau ngasih komentar apa pada dasarnya saya setuju apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apapun yang disampaikan oleh orang yang mungkin tidak suka, yang namanya orang benci, orang yang tidak suka, mungkin ini teman-teman ya pendapat saya, mau diberi apapun ketika orang sudah benci, susah untuk menjadikan orang tersebut itu menjadi senang. Apapun itu. Karena ketika orang sudah mungkin ya kalau benci sampai ke dalam hati, itu kan luka. Ini di sini pertanyaannya teman-teman ya. Entah luka apa, kita juga tidak tahu. Dan oke, terima kasih telah menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi, saya doakan kuat lah ya. Semua pemimpin yang ada di Indonesia itu kuat untuk mengemban amanah mensejahterakan rakyatnya. Yang tidak ingin mensejahterakan rakyatnya, kita doakan bareng-bareng. Mudah-mudahan ya cepat sadar lah ya dan berpihak kepada rakyat, ingin mensejahterakan rakyat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.